Halo Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Senior Explainer ini disampaikan oleh Fajar Himawan, bekerja sama dengan IGI Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jatim. Selamat datang di ulasan kita hari ini. Nah, kita bakal ngupas tuntas sebuah dokumen yang super penting, yaitu Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan 2026. Sebagai pendidik, kadang kita terlalu fokus bikin anak murid pintar, sampai kita lupa memastikan apakah lingkungan mereka sudah cukup aman. Hari ini, kita bakal mengubah ratusan halaman panduan yang kelihatannya rumit ini jadi sesuatu yang praktis dan langsung bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Yuk, kita mulai! Kenal ini, teman diskusi virtual kita sepanjang sesi ini. Di sini ada Fajar Himawan yang pakai batik biru IGI, yang bakal ngewakilin sisi pedagogis alias gimana cara ngajarnya. Terus, di sebelahnya ada Pak Dadang pakai seragam kebanggaan BPBD. Nah, Pak Dadang ini yang bawa pengalaman lapangan soal mitigasi bencana. Kolaborasi antara dunia pendidikan dan orang lapangan kayak gini tuh ibarat kunci utama biar panduan ini beneran bisa jalan, nggak cuma jadi teori aja di atas kertas. Di layar udah ada daftar isi kita nih. Kita bakal bedah bareng-bareng dari mulai hal yang paling dasar soal bencana, masuk ke pendidikan kebencanaan, cara eksekusinya di kelas, sampai gimana ngebangun budaya tangguh bareng pihak-pihak lain. Tenang, kita bahasnya santai aja satu persatu ya. Oke, kita masuk ke bab pertama. Poin utamanya di sini simpel, sebelum kita bisa melindungi anak-anak kita wajib kenal dulu sama ancamannya. Coba Bapak Ibu bayangin fakta ini. Ternyata lebih dari 50% sekolah di Indonesia itu terpapar sama lebih dari satu ancaman bencana. Gila kan? Kalau dihitung-hitung, ada lebih dari 500.000 sekolah dan 60 juta anak murid kita yang setiap hari belajar di bawah bayang-bayang risiko ini. Jadi, bencana itu bukan lagi sesuatu yang cuma kita tonton di TV, tapi realitas yang literally ada di depan pagar sekolah kita. Terus ancaman apa sih yang paling sering ngintai kita? Kalau ngelihat datanya nih, gempa bumi itu mendominasi banget, menyentuh angka 78%, baru disusul banjir dan tanah longsor. Memang ada sih resiko lain kayak tsunami atau gunung meletus, tapi data ini ngasih tahu kita kalau minimal banget nih, sekolah kita wajib punya prosedur standar buat ngadepin gempa bumi dan banjir. Itu udah harga mati. Nah, kalau ngomongin siklus penanganan bencana, biasanya kan orang mikirnya pas lagi kejadian aja ya, pas panik-paniknya. Ranah itu emang jatahnya tim BPBD kayak Pak Dadang. Tapi tahu nggak sih, buat kita para pendidik, ranah terluas dan paling krusial kita itu justru ada di fase pra-bencana. Kenapa? Karena lewat mitigasi dan persiapan yang matang sebelum kejadian, disitulah kita bisa menyelamatkan paling banyak nyawa. Lanjut ke bab 2 ya, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita ngebekalin generasi penerus kita ini? Pendidikan kebencanaan itu bukan sekedar reaksi dadakan pas abis ada berita bencana, terus besoknya bikin seminar sehari, abis itu lupa. Bukan gitu konsepnya. Ini adalah investasi jangka panjang. Ibaratnya, kita lagi ngebentuk insting atau budaya selamat di alam bawah sadar murid-murid kita. Jadi, ini tuh proses yang berkelanjutan dan benar-benar menyatu sama keseharian anak di sekolah. Buku ini tuh menurut saya keren banget karena nyediain peta kompetensi yang bertingkat sesuai umur murid. Jadi nggak dipukul rata. Buat anak PAUD, cukup diajak kenalan sama ancaman lewat nyanyian atau gerakan tutup kepala. Masuk SD, mereka diajak paham kenapa tempat mereka rawan. Pas SMP, udah disuruh mulai menganalisis bahaya. Dan puncaknya di SMA, anak-anak dituntut buat bisa bikin rencana evakuasinya sendiri. Step by stepnya dapat banget dan super logis. Sekarang kita masuk ke bab 3, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih praktek realnya di ruang kelas? Pasti Bapak Ibu udah pada mikir, aduh nambah beban administrasi lagi dong. Tenang, caranya gampang dan ada 4 langkah praktis. Langkah pertama yang paling krusial itu analisis dulu kondisi sekolahnya. Sekolah yang dekat patahan gempa pasti beda pendekatannya sama sekolah yang langgaran banjir kan? Setelah itu, pilih tema yang pas, masukin ke RPP yang udah jalan, lalu bikin simulasi kecil-kecilan. Sesimpel itu kok. Intinya, kita tuh nggak butuh mata pelajaran baru yang berdiri sendiri. Kita bisa nyelipin pendidikan bencana ini lewat 3 jalur yang emang udah ada. Bisa disisipin ke pelajaran IPA atau matematika, terus bisa dibikin seru lewat proyek P5, atau kalau mau yang banyak praktiknya, langsung aja sasar anak-anak ekskul kayak pramuka dan PMR. Tinggal di-blend aja sama rutinitas sekolah, mulus tanpa repot. Contoh nyatanya nih, biasanya kan pelajaran IPS cuma nyuruh anak ngapalin letak batas kota. Bosan kan? Nah, kita ubah dikit. Daripada cuma ngapalin peta, ajak mereka keluar kelas, kenali kerentanan lingkungan sekitarnya, terus tantang mereka buat gambar rute evakuasi sekolah yang paling aman.
Anak-anak tetap belajar geografi, tapi di saat yang sama mereka dapetin skill bertahan hidup. Sekali dayung, 230 terlampaui lah. Oke, sekarang kita geser ke bab 4. Di sini kita bahas soal budaya tangguh yang ternyata jangkauannya nggak cuma di dalam pagar sekolah aja. Pengetahuan di kelas bakal sia-sia kalau anak-anak kita malah panik pas kejadiannya di rumah atau di jalan. Makanya, ketangguhan ini harus nyentuh sekolah, rumah, masyarakat, dan nah, ini yang sering banget kita luput, dunia digital. Zaman sekarang tuh, hoax soal bencana nyebarnya lebih cepat dari bencananya sendiri. Makanya, ngajarin anak-anak buat nggak asal share berita pas darurat itu sama krusialnya dengan ngajarin mereka lari ke titik kumpul. Akhirnya kita sampai di bab 5. Poinnya pendek, tapi dalam. Kita nggak bisa sendirian. Keselamatan ratusan murid itu jelas bukan cuma beban guru atau kepala sekolah. Butuh yang namanya sinergi multi-helix. Mulai dari murid yang proaktif, guru yang mendampingi, pemerintah yang bikin aturan main, sampai masyarakat sekitar yang bantu fasilitas. Makanya, kenapa kolaborasi antara pihak sekolah sama jagoan-jagoan di BPBD itu penting banget. Tanpa gotong royong lintas sektor kayak gini, program safety di sekolah cuma bakal jadi wacana. Ada satu kutipan ngena banget dari Pak Menteri kita, Prof. Abdul Mukti, di buku ini. Inti dari semua usaha kita ini adalah buat mewujudkan ekosistem pendidikan yang tangguh dan siap ngadepin masa depan. Coba dipikir, gimana anak-anak mau fokus belajar kalau perasaan mereka aja nggak aman? Lingkungan sekolah yang tangguh bencana itu bener-bener pondasi mutlak buat pendidikan yang berkualitas. Nah, setelah kita bedah panjang lebar dokumen ini, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat Bapak dan Ibu guru semua. Besok pagi, pas sampai di sekolah, apa satu langkah kecil pertama yang bakal dilakuin buat bikin sekolah jadi lebih aman? Mau ngecek DNA evakuasi di tembok? Atau mau ngajak ngobrol rekan guru di ruang guru? Yuk mulai aja dulu. Ingat, keselamatan anak-anak kita ada di tangan kita bersama. Siniar Explainer ini disampaikan oleh Fajar Himawan bekerja sama dengan IGI Provinsi Jawa Timur dan BPBD Jatim. Terima kasih udah dengerin, mari kita wujudkan sekolah tangguh bencana